Ada satu hal yang cukup sulit yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Bahkan dengan hal ini, kegagalan demi kegagalan terjadi, baik dalam hidup para pelayan Tuhan, baik dalam hidup kita murid-murid Tuhan Yesus. Seringkali kita gagal. Karena apa? Satu hal, ayo siapa yang sudah bisa sebutkan? Hal ini sulit sekali untuk kita lakukan. Karena kepentingan kita itu lebih kuat, lebih kita utamakan. Hal apa itu yang sulit dalam hidup kita dengan Bapa di surga? Gak usah salah. Kenapa Pak Iqbal? Ketaatan. Bukan. Malas. Hampir betul. Mengampuni. Bukan. Semua itu ada satu dasar yang kita harus, tadi saya sudah sebutkan, kalau saudara masih ingat kalimat sebelumnya. Oke, supaya cepat. Yang paling sulit dalam hidup kita adalah memisahkan antara kepentingan kita dan kepentingan Tuhan. Betul tidak? Kalau kita sudah terbiasa hidup dengan Tuhan, maaf saya berkata ini, kalau kita sudah terbiasa hidup dengan Tuhan, saudara seringkali kabur. Ini kepentingan Tuhan atau kepentingan? Betul tidak? Sulit memisahkan itu. Maka itu seringkali dalam hidup kita, banyak kali kita gagal karena kita pikir ini untuk Tuhan. Ternyata bukan. Apalagi kalau segala sesuatu itu kita katakan atas nama Tuhan. Kita ngomong, oh ini untuk Tuhan. Kelihatan sekali dalam segala seluk-beluk kehidupan kita, jelas untuk Tuhan. Ternyata belum tentu. Maka itu kita harus teliti, harus bisa membedakan, harus bisa memisahkan. Dalam perjalanan tadi dari The Green, di rumah salah satu anak kami diskusi di mobil tentang iman. Nah ini masalah juga. Karena saya berkata begini, ketika seorang hamba Tuhan dia memulai dengan perkataan, saudara saya dapat ini dari Tuhan, terus mengajak orang-orang supaya terlibat serta dilakukan gagal, biasanya terus muncul kalimat itu, dan saya setuju atas apa yang dia katakan. Pasti hamba Tuhan berkata, oh rupanya Tuhan punya kehendak lain. Sering gak kita dengar kalimat seperti itu? Nah, masa begitu? Masa Tuhan pelin-pelan? Maaf. Terus anak saya tanya, dasarnya apa? Nah saya bilang, dengar nanti saya potong. Ini kita mau belajar soal ini. Yang paling sulit dalam hidup kita adalah membedakan mana kepentingan kita, mana kepentingan Tuhan. Apalagi sebagai anak-anak muda. Kenapa saya bedakan? Karena anak-anak muda keinginannya yang banyak sekali. Tapi karena ada yang tua juga ada sih kayak begitu. Maaf. Nah ketika keinginan-keinginan kita begitu banyak, kita jadi kabur, kita jadi bingung mana yang kepentingan Tuhan. Oke, nah untuk itulah kita belajar supaya kita tidak salah dalam melakukan segala kehendak Tuhan. Hari Rabu Kamis yang lalu saya pelayanan dari Luwuk. Ada orang Luwuk di sini, Sulawesi Tengah? Ada? Oke. Nah bersama dengan salah satu artis Piu yang dari Padi, vokalisnya Padi itu, cerita banyak soal pelayanan ini. Dan ada seorang gembala dari Bojonegoro yang ikut juga. Ya, dalam diskusi itu kami sampai kepada konsep ini juga. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan gagal dalam hidupnya. Mula-mula pelayanannya luar biasa, menggebu-gebu, tapi terjadi kekacauan yang ngeri atas nama Tuhan. Ini yang kita harus jaga dalam kehidupan kita. Kita buka dulu ayat ini, Filipi 2 ayat 21 sebagai dasarnya untuk kita diskusi. Filipi 2 ayat 21. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri,
bukan kepentingan Kristus Yesus. Ketika kita sibuk dengan menjaga diri atas dosa perzinahan, mabuk, mencuri, dan sejenisnya, kita lupa ada satu dosa yang ngintip kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu untuk kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus, itu dosa atau tidak? Jelas. Maka itu sering kita lupa. Puji Tuhan, kalau kita bisa menjaga diri dari dosa-dosa kenajisan, percabulan, dosa macam-macam itu, puji Tuhan. Tapi jangan lupa tambahkan yang satu. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, setiap kali kita mau mengatakan sesuatu, setiap kali saudara mau kirim ke sosial media berita apa saja, setiap kali kita mau belanja sesuatu, ketika waktu kita kosong, terus tiba-tiba muncul keinginan, aku mau ke rumah temanku itu, aku mau telepon dia. Itu kan hal-hal kecil. Biasakan selalu menanyakan, ini untuk kepentingan siapa? Ngerti ya? Untuk kepentingan siapa? Hari Rabu, setelah kami mendarat di Luwuk, kami rombongan yang ngantor banyak karena piu padi tadi. Nah, saya harus ke salah satu bank. Tapi saya nggak bisa lama-lama karena yang nungguin bank. Nah, tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya tentang salah seorang satpam di bank itu. Tapi saya nggak bisa lama. Yang lain nungguin. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya nggak bisa bilang tolong tinggal ya. Saya nggak tahu mau nginep di mana masalahnya. Kalau saya sudah tahu nginep di mana, ya saya akan tunggu. Saya bilang, Papa ampuni saya harus ikut yang lain. Ketemukan saya ada waktu 2 hari di Luwuk ini. Begitu naik balik ke mobil, ya ampun, ternyata antara banknya dengan hotelnya itu jaraknya 300 meter. Wah, terlambat ini, ya udah. Tapi saya sudah doa. Besok pagi, waktu seminar pagi kami dijemput. Nah, salah seorang panitianya, saya itu mau bilang, aduh kalau bisa mampir ke bank itu, mudah-mudahan satpam itu masih ada. Tapi saya nggak enak juga, apalagi jemputnya terlambat, sudah mepet, ya udah. Tapi di sini luar biasa Tuhan. Saya coba ngomong, Papa, kalau memang Papa kehendaki saya ketemu satpam itu dia harus kerja, dan ada yang dari Pak mobil ini berhenti di bank itu. Belum selesai saya ngomong, ini toto panitia, stop, saya mau mampir dulu ke bank itu. Puji Tuhan, saya bilang. Begitu saya lihat, satpamnya masih ada. Nah, ketika saudara ini masuk, saya dekati. Saya bilang, Pak masih ingat gak kemarin saya kesini? Masih, wih hebat Bapak masih ingat. Dia ngomong gini, sebab tasnya Bapak ini aneh. Saya bawa tas Pak itu. Oke, kebetulan yang ini agak lama. Pak minta maaf, kemarin waktu saya ketemu Bapak, saya gak sempat ngomong. Namanya Nur Afta. Saya ceritakan apa yang saya terima dari Roh Kudus. Dia kaget. Lalu saya katakan, Bapak dilakukan begini waktu masih kecil. Saudara matanya berkaca-kaca. Langsung saya minta nomor teleponnya. Saya bilang nanti sore kalau sudah selesai kerja saya akan kontak. Hebat Tuhan bekerja. Untuk kepentingan siapa, walaupun itu kecil. Renungkan kalimat. Kalau ada seorang pria sudah menikah, berarti dia berstatus suami. Nah, selama dia hidup dengan istrinya, tapi dia melakukan apa-apa untuk kepentingan mamanya. Ngerti ya? Berarti buat dia istrinya jadi apa? Ayo mikir. Oke, saya ulangi lagi. Kalau ada seorang pria sudah menikah, dan selama dia menikah, dia selalu mengerjakan apa-apa untuk kepentingan mamanya. Berarti istrinya jadi apa? Pembantu, betul. Sebab yang dikerjakan untuk mamanya. Nah, jadi kalau kita hidup melakukan apa saja untuk kepentingan siapa,
itu akan mempengaruhi semua eksistensi kehidupan. Kalau masih ada yang kurang jelas, saya beri contoh. Anak-anak muda yang sedang pacaran, apa saja yang dikerjakan itu untuk mamanya, untuk pacarnya. Ayo, lo aja jawab. Nah itu loh, yang jengkelin itu setelah semua untuk pacar, tuh diputus. Aduh, rugi sekali. Maka itu saya pesan, lah kalau di pacaran janganlah untuk diam, belum tentu jadi kok. Kok gak ada yang ngamen? Maaf. Nah, apa saja yang kita buat harus tahu untuk kepentingan siapa. Saya kembali lagi. Ada banyak hamba Tuhan berkata ini untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Ngomongnya. Tapi kita melihat dalam semua hasil hidupnya. Betul? Nah, jadi saudara, untuk siapa kita berbuat sesuatu, untuk kepentingan siapa, disitulah akan nyata. Siapa yang kita utamakan, yang kita muliakan. Ngerti ya? Sekarang mari kita lanjutkan. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini mengerjakan apa-apa untuk kepentingan Kristus Yesus? Karena Dia yang minta, bukan Tuhan Yesus egois loh, betul nggak? Kalau Tuhan mau begini masa Dia egois? Tidak, bukan. Karena untuk kepentingan kita Tuhan Yesus melakukan itu. Lalu timbal baliknya, kita setelah kepentingan kita Dia penuhi, maka Tuhan ingin kita kerjasama dengan Dia, dan Dia kerjasama dengan kita lakukan kepentingan Kristus. Galatia 2 19 dan 20. Supaya kepentingan Kristus bisa kita lakukan, ingat ayat ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Nah, kalimat ini, supaya aku hidup untuk Tuhan. Jelas sekali. Jadi kita harus tanyakan, kita hidup untuk siapa? Sungguh saudara, kalau semua motivasi kita hidup melakukan apa saja, hal yang kecil, hal yang besar, percayalah, kalau untuk siapa kita lakukan itu, maka kita akan mengalami kemenangan dan kemuliaan yang luar biasa. Amen. Untuk siapa? Saya lanjutkan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Jelas. Sudah atau belum kita disalibkan bersama Kristus? Hebat sekali. Ayat 20. Namun aku hidup. Disalibkan itu artinya mati. Tapi aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah, ini mulai kelihatan. Melainkan Kristus. Nah, yang hidup di dalam aku. Stop dulu. Saya beri contoh lagi ya tentang anak muda. Kan semua kita pernah muda, bukan? Tapi sering lupa gitu. Mudanya kayak apa? Oke, saya ingatkan. Ketika anak muda berpacaran, hidupnya untuk siapa? Ya untuk pacar. Salah tidak? Tidak. Itu memang hukum alam. Nah, tanyakan dalam diri kita masing-masing, siapa yang sedang hidup di dalam aku? Dan itu bukan kata itu, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada enggak orang hidup di dalamnya ada kebencian? Salah, banyak. Betul, banyak kali kita ini sakit hati dan numpuk-numpuk kita simpan. Jadi siapa yang hidup di dalam kita, Dia itu yang akan ngatur kita. Betul? Ada nggak orang hidup isinya duit? Banyak. Wah, apa-apa pokoknya uang. Apa-apa uang pokoknya. Maaf, saya ini kalau ngomong apa adanya, kentut aja bunyinya uang. Karena uang semuanya pokoknya. Ngupil aja keluar uang itu. Maaf, jangan marah saya ngomong. Karena otaknya dan hatinya duit terus.
kejeduk aja duit. Keluarnya begitu, bukan adu. Maaf. Jadi ayo kita tanyakan, siapa yang hidup di dalam aku sekarang ini? Ada nggak orang hidup dikuasai hawa nafsu? Banyak. Ini yang kita harus tahu. Ngeri sekali. Tanyakan terus, siapa yang hidup di dalam aku ini? Puji Tuhan kalau kita sadar Kristus yang hidup di dalam aku. Selasa malam saudara, jadi masuk Rabu pagi, jadi sudah lewat 1:30. Padahal jam 4 paginya itu, jadi 3 jam setengah kemudian saya harus sampai di bandara. Sebab pesawat kami ke Luwuk itu jam 5:10. Aduh, sampai 1:30 lewat. Saya masih terlibat dengan tim intinya Pak Ahok menjelang pelantikan ini. Terus saya ngomong satu ayat kepada mereka. Dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 sampai 8, kalau saya dibaca ya sejumlah. Ada firman yang mengatakan iblis itu nyesal betul. Kenapa nyesal? Karena ditulis di situ. Kalau kita tahu Yesus Kristus Tuhan ini jauh lebih berkuasa setelah dia disalibkan, kita gak akan salibkan dia. Biar dia hidup sampai tua. Karena baca ayat itu ya, 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 8. Nah, saya bilang kepada mereka, iblis sekarang nyeselnya luar biasa. Tapi saya terlanjur, nggak bisa dibalikkan. Nah, itu cara Tuhan yang kita tidak bisa ngerti. Nah, saudara, kita melihat hidup untuk siapa dan siapa yang dalam hidup itu akan menentukan kemana langkah orang itu. Hebat sekali. Jadi percayalah bahwa apapun yang Bapak kita buat itu gak ada yang salah. Sekalipun kita belum mengerti saat itu terjadi. Tapi yang penting kita selalu siap. Tidak ada kepentingan siapa-siapa yang ada di hidup kita. Kalau hanya ada kepentingan Tuhan, luar biasa nanti Tuhan bekerja dengan sungguh-sungguh. Amin. Inilah yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Kembali ke Galatia 2 ayat 20. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Setelah itu, langkah ini harus konkret dalam hidup kita. Saya ulangi, langkah ini harus konkret dalam hidup kita. Dan hidupku yang, ayo baca. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang. Stop dulu. Setelah ini kata bagus sekali. Hidupku yang ku hidupi. Ini kata-kata ini hebat. Hidupku yang ku hidupi. Nah, ini perlu kita tanyakan. Hidup kita sekarang itu menghidupi siapa? Memakai siapa? Itu artinya hidupku yang kuhidupi sekarang itu untuk apa? Untuk siapa? Karena apa? Karena siapa? Kalau saudara dan saya sangat tahu hidup yang kita hidupi sekarang ini untuk apa? Untuk siapa? Mau dibawa kemana dan bagaimana? Dan sasarannya jelas. Percayalah, hidup ini akan berdampak luar biasa. Itu keluar kata-kata. Coba kalau saudara baca renungan di warta. Maaf ya saya ini ngomong. 90% orang Kristen kalau terima kata jemaat gak dibaca. Saya ngaku. Saya baca. Bagus itu. Tentang hikmat semut yang hari ini. Baca. Awas ya baca. Awas. Saya taruh itu berdosa. Bagus. Semut, di antara 4 binatang paling kecil semut. Di situ disebut the power of preparation. Semut itu punya sikap selalu menyediakan sesuatu. Coba Anda baca. Jadi hidup yang dihidupi Pak Ahok sekarang itu karena Kristus. Bahkan kita gara-gara Pak Ahok
Filipi 1 jadi terkenal bukan? Motonya hidupku adalah Kristus, mati itu untuk. Itu orang jadi tahu sekarang. Apaan ini? Karena dia ngomong. Dan jadi viral, jadi nyebar kemana-mana. 70% dari 14 surat Paulus perjanjian baru itu dia tulis dalam penjara. Hebat bukan? Logikanya orang dalam penjara kecewa, nyesel dong, maki-maki, merenungi nasib. Tapi tidak. Paulus bisa menghasilkan firman yang luar biasa, yang kita bisa percayai dan kita bisa pakai sampai hari ini. Dan itu yang dia dihidupi oleh Paulus. Maka itu kalau saudara baca tulisan Paulus, masih kita pelajari pagi ini, itu karena perjuangannya. Dia nikmati hidup dalam penjara. Dia nggak menyesal menjadi pemberita Injil, karena Injil itu dia masuk penjara. Amin. Nah, seperti itu kita. Bagaimana hidup ini? Coba lagi Galatia 2 ayat 20. Saya suka kalimat ini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam fisik, di dalam daging ini, luar biasa, adalah hidup oleh iman dalam Anak Tuhan. Bukan hidup oleh duit di dalam ATM. Ngerti? Hidup di dalam oleh iman dalam Anak Tuhan. Nah, terus ada alasan yang kuat. Ini yang luar biasa, yang telah. Nah, saudara, apa saja yang kita kerjakan untuk siapa, maka siapa itu yang kita anggap mengasihi kita. Betul tidak? Saya kembali anak-anak muda yang sedang pacaran. Kalau hidupnya untuk pacarnya, maka segala sesuatu dia kerjakan karena dia tahu pacarnya mengasihi dia. Betul tidak? Nah, maka itu penting dalam hidup kita. Siapa yang mengasihi kita? Percaya semua kasih manusia mengecewakan? Nah, tapi bukan berarti terus ganti-ganti terus pasangannya cari kasih lagi, bukan begitu. Awas. Kembali ayat 20 ini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Tuhan yang telah mengasihi aku. Gak cukup loh, hanya mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Maaf ya anak-anak muda, maaf. Ayo semuanya jawab pertanyaan saya. Kata-kata ini biasa kalau orang pacaran. Apapun terjadi, aku siap mati untuk kamu. Ini gombal atau beneran? Maaf ya. Begitu dengar anak-anak muda, emosi. Kalau jatuh cinta, emosi ngomong begitu. Betul? Percaya itu gombal? Kalau dia dapat lebih bagus, pasti kamu ditinggal juga. Maaf. Maka itu, ini kita harus tahu. Setelah kita tahu bahwa Yesus Tuhan itu mengasihi kita habis-habisan dan gak cukup hanya berhenti mengasihi kita, dia berkata dan telah menyerahkan nyawanya. Nah, ini gak gombal kalau ini. Oh, gak ada yang lain. Ini gak gombal. Kalau anak muda pacaran ngomong aku mau mati untuk kamu, Fred. Apaan itu? Anak muda kok lagi emosi. Berbahagialah kita kalau kita bisa tahu siapa yang mengasihi kita dan siapa yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Hiduplah dalam iman kepada pribadi yang seperti ini. Amin. Yudas ayat 20. Nah, tentang iman sekarang kita bahas tentang iman. Nah, semuanya karena iman. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging itu adalah hidup karena iman
Di dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan nyawanya untuk aku. Simpan firman. Maka itu kita melakukan hal seberat apa yang untuk Tuhan pasti tidak akan merasa itu berat. Betul? Kan begitu anak-anak muda kalau jatuh cinta. Disuruh mamanya cuma ngangkatin baju kering aja, wah ngomongnya sudah macam-macam. Disuruh pacarnya jalan kaki 2 kilo, mau tambah, keren. Betul? Itu anak-anak muda yang agak goblok. Maaf, belum apa-apa aja produk-produk. Jangan tersinggung yang sedang pacaran. Jadi kita harus tahu siapa yang kita tuju dalam hidup ini. Amin. Yudas 20. Yudas itu nggak ada pasalnya karena cuma satu pasal. Ayat 20. Yudas ayat 20. Firman ini luar biasa. Untuk suci dia berkata suci. Ya, untuk benar bilang benar. Tapi untuk iman dia beda. Mana multimedianya kok belum keluar? Yudas ayat 20. Bingung. Ayo. Gak ada satu, karena cuma satu pasal. Masa gak ada di adalah udah. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bukan berdoa dalam keinginan sendiri, bukan berdoa dalam hawa nafsu, bukan berdoa karena ini, karena itu, bukan, karena dalam Roh Kudus. Nah, ini mengaku. Kalau firman mengatakan bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, berarti ada iman yang sekedar suci. Betul? Ada iman yang suci, ada iman yang tidak suci, ada iman yang setengah suci. Kenapa paling suci? Nah, setelah kita tahu uraian sebelum ini, maka iman yang paling suci adalah yang segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan Yesus, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, saya kembali ke kalimat jujur. Sebagai manusia sulit nggak membedakan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Kristus Yesus. Coba jawab. Apalagi kalau kita sering menggunakan nama Tuhan. Apalagi kalau kita sudah terbiasa hidup rohani. Banyak kali kita gagal. Kita pikir ini untuk Tuhan, ternyata ya. Maka itu harus hati-hati, ini sulit. Bangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Saya beri contoh yang paling sering disalahgunakan oleh banyak pengkhotbah. Iman yang tidak suci. Lukas 1 ayat 37. Yang masih pakai Alkitab buku, saya jamin, tolong yang ada coretannya angkat tangan. Yang pakai Alkitab ada nggak? Ayo cepat buka dulu nama Alkitab. Ya jangan di handphone, nggak ada di handphone, yang di buku. Buka. Oh, ayo lihat Alkitab. Ada coretannya tidak? Ada. Ini ayat paling enak untuk ngancam Tuhan. Kalau kita sudah beriman sungguh-sungguh, coba bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berapa banyak pengkhotbah yang imannya tidak suci itu menekankan ayat ini untuk semua jemaat percaya. Tidak ada mustahil buat Tuhan. Wah, kalau khotbah, karena saya pernah dengar khotbah seperti itu. Maaf, ayat ini tidak boleh dicomot untuk kepentingan kita sendiri. Catat itu baik. Dan itulah iman yang tidak suci. Hampir semua pengkhotbah
menggunakan Lukas 1 ayat 37 untuk merampok surga. Katakan apa yang pesertanya? Ngeri itu. Memaksa jemaat untuk mengimani. Sebab bagi Tuhan ada yang mustahil. Percaya. Aduh, saya nggak usah ngomong lanjut lah. Ngeri. Dan maaf, menjijikkan. Memaksa Tuhan pakai ayat ini untuk memberkati kita. Ingat berapa tahun yang lalu pernah terjadi pengajaran yang aneh, iman yang tidak suci. Saudara bikin mobil nggak punya uang, masuk ke showroom keliling ya saudara ini. Pernah dengar kan pengajaran seperti itu dulu? Ini kan ngaco sekali. Nah sekarang di Jakarta hati-hati, punya mobil nggak punya garasi, hati-hati. Dan itu saya setuju saudara. Kenapa setuju? Ya harus mikir dong, jangan nyusahin orang lain. Pakai lahannya orang lain, yang pakai kamu kok. Banyak orang nggak setuju. Ya, untuk apa? Berarti kalau nggak punya garasi, berarti belum siap punya mobil. Gitu aja. Apa dia lagi? Serius. Nah, banyak hal yang salah. Contoh lagi, belum menikah, belum. Sekarang daftar di hadapan Tuhan, tulis kriteria apa calon suami, calon istri yang kamu inginkan. Pernah dengar pengajaran seperti itu? Wah ini ngaco lagi. Nah kalau Tuhan bisa kita dikte, terus yang jadi Tuhan itu siapa goblok? Betul nggak? Siapa yang jadi Tuhan? Jawab. Ya kita dong. Ada berapa anak muda sampai punya 20 list nomornya. Apa aja permintaanmu ini? Saya pernah disodori itu, saya bilang gini, buat sendiri orang ini. Gitu. Nanti gak kalimat itu, kamu buat sendiri orang kayak begini. Tuhan kok kamu ajari? Ya enggak. Itu iman yang tidak suci. Jadi untuk jodoh gak usah pakai mimpi, pernyataan Tuhan, gak usah. Fakta saja, dia mau kamu atau tidak. Gak usah dikejar-kejar kayak ayam aja kejar-kejaran. Jangan marah ya saya ngomong ini. Semua itu karena kita gak melihat firman yang benar. Artinya saudara, iman yang paling suci. Nah apa itu iman yang paling suci? Mari kita lihat. Waktu Nuh buat kapal, itu pakai iman atau tidak? Iman yang bagaimana? Ya jujur ini paling suci, bukan begitu maksud saya. Ketaatan. Iman yang paling suci. Iman yang paling suci modalnya cuma satu, Tuhan berbicara atau tidak. Kalau hati kita yang berbicara, biarin nggak apa-apa. Kalau hati kita yang berbicara, jangan lakukan itu, hati-hati. Betul? Saudara, kira-kira kalau saudara dan saya adalah Nuh waktu itu diperintah buat kapal, jujur, nurut atau enggak? Ayo enggak apa-apa lah, kok kita justru enggaknya kenapa? Harus ada alasan dong. Kenapa kalau Nuh itu seperti kita sekarang, suruh buat kapal, enggak nurut, enggaknya kenapa? Ayo kita diskusi. Belum pernah banjir, apa? Takut. Belum ada hujan, apalagi? Di atas gunung, betul, apalagi? Disangka orang gila. Sudah aku dikira gila waktu itu. Pokoknya semuanya mustahil bin mustajab, gitu aja sih. Enggak mungkin buat kapal. Nomor satu, zaman itu belum ada transportasi air. Betul, jangan lagi kapal. Perahu aja belum ada, betul tidak? Kok lagi perahu? Ketek nggak ada. Maka itu tiba-tiba kapal. Lo pasti bingung. Kalau orang Betawi tanya itu karedok apa? Apa nggak dengar kapal apa itu, betul? Dan bukan kapal kecil, gede atau besar kecil? Besar. Ingat yang dibawa bukan cuma kelinci, kucing. Yang dibawa adalah binatang yang gede-gede. Dan catat, nggak cuma binatangnya, makanannya.
Bukan cuma itu. Zaman itu sudah digergaji belum? Cepat, sudah digergaji belum? Belum. Mikir nggak? Motong kayunya pakai apa? Masa pakai cutter? Bayangkan. Paku belum ada, lem belum ada. Cobalah saudara mikir itu, betul? Nah, tapi kenapa dia melakukan? Karena dia hidup untuk kepentingan Tuhan. Ini lihat ayatnya. Kejadian 6 ayat 9. Pelan-pelan dulu ya, supaya kita tahu bahwa bisa hidup melakukan apa saja untuk kepentingan Tuhan. Kita harus punya alasan. Dan ini alasannya. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kita perhatikan. Inilah riwayat Nuh. Nah, jadi kalau ada kata riwayat itu artinya apa? Kisah hidupnya. Apa kisah hidupnya? Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Orang yang tidak bengkok, kalau dia lurus, dia langsung tahu yang bengkok itu. Berarti kalimat Ahok begitu. Ini luar biasa. Tapi yang penting kalimat terakhir. Dan baca, Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi bukan dengan rajinnya sembahyang, panjangnya doa, rajinnya puasa yang membuat kita bisa hidup untuk kepentingan Tuhan, bukan. Tapi bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan firman itu. Ini penting sekali. Kita bergaul dengan siapa? Anak-anak muda, catat diri. Kalau engkau berasal dari keluarga yang baik-baik, tapi begitu SMP masuk, kamu lulus SD masuk SMP, dan kalian punya teman bergaul yang salah, maka sekian belas tahun yang kau hidupi dengan baik hancur. Betul? Ingat, Tuhan pernah bicara lewat 1 Korintus 15:31. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anak-anak muda, catat. Jadi kita bergaul dengan siapa? Untuk bisa mengetahui kepentingan-kepentingan Tuhan, supaya itu yang kita lakukan cuma satu, bergaul dengan dia. Kita tahu dia penting. Maka itu kenapa anak muda pacaran? Pacarnya nggak ngomong apa, kok bisa tahu keinginannya? Jawabannya karena bergaul dan mengutamakan pacarnya. Hebat loh anak-anak muda itu, belajar. Pacarnya baru geleng sebentar aja, oh tahu dia mau ini, keren. Betul nggak? Belum ngomong itu. Nah itu hebatnya orang jatuh cinta. Itu hebatnya kalau orang pacarnya baru pegang kuping, oh langsung tahu dia mau apa. Hebat. Nah seperti itu yang Tuhan mau dengan kita. Enggak usah berdoa berjam-jam baru tahu kehendak Tuhan. Kelamaan. Pacaran terus dengan dia, pasti tahu. Amin. Nah, Nuh tahu. Jadi walaupun gak masuk akal, Ibrani 11 ayat 7. Ya. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, ini kuncinya itu di sini. Karena iman maka Nuh terus. Nah, ini kuncinya apa, Jan? Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Tuhan tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ini kuncinya. Petunjuk Tuhan. Jangan hanya asal beriman. Tuhan ngomong nggak? Tuhan bicara nggak? Tuhan nyuruh tidak? Tuhan beri petunjuk tidak? Kalau enggak, celaka sekali. Nah, itulah iman yang tidak suci. Karena keinginan kita sendiri, bukan untuk kepentingan Kristus Yesus. Jangan lupa. Saya ulangi, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Tuhan tentang sesuatu yang belum kelihatan. Hebat. Kapal itu belum kelihatan, dia nggak ngerti apa itu. Berarti dirinya
dengan taat. Nah, ini dia. Boleh kita semua mendengar, tahu petunjuk Tuhan, tapi setelah Tuhan ngomong kita nggak taat, sama juga, nggak ada apa-apa. Saudara, berbahagialah setiap kita kalau kita bisa melakukan segala sesuatu karena petunjuk Tuhan dan kita dengan taat mempersiapkan bahtera kapal besar itu untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu yang menghukum dunia, dan ia ditentukan, ini dia, ditentukan, ditetapkan, diputuskan, digaransi, luar biasa, untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman, balik ke atas iman yang dengan petunjuk Tuhan. Jadi bukan iman-imanan, bukan iman karena ikut dia, ikut ini, tidak, karena petunjuk Tuhan. Melakukan segala sesuatu karena petunjuk Tuhan. Ini yang kita harus ikuti dalam hidup kita, melakukan apa saja. Jadi lihat Tuhan dulu, dengar Tuhan dulu berbicara sesuatu kepada kita dan kita melakukan. Saya kembali ke Lukas 1:37 tadi supaya jangan kelewatan. Firman ini muncul itu untuk Maria. Catatnya, untuk Maria. Yang buat Maria mustahil, karena dia belum menikah kok bisa hamil. Betul tidak, saudara? Belum menikah kok bisa hamil, itu kan mustahil. Maka itu Maria bertanya dengan jujur. Coba lihat ayat 30. Berapa itu ya? Yang Maria bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ayat berapa? 34. Terima kasih Pak. 34 coba lihat. Nah, ayat 37 muncul karena pertanyaan ini. Setelah dijelaskan oleh Gabriel bagaimana Gabriel datang untuk menemui Maria, karena kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Coba rasakan. Menurut saudara, pertanyaan Maria ini untuk tahu, ingin tahu dan melakukan, atau hanya sekedar ingin tahu? Unsurnya, nadanya. Kan kita bisa baca, kalau cuma dia ingin tahu saja. Karena kan mustahil. Betul? Apalagi zaman itu bukan cuma kemustahilan, hukum yang berlaku, berzina mati. Jadi pernyataan Maria ini betul-betul ingin tahu bagaimana. Lalu Gabriel menerangkan, saya nanti baca sendiri, taruh ayat 37. Sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Jadi ayat itu bukan untuk beli mobil walaupun gak punya garasi, awas. Bukan cari minta jodoh walaupun belum kenal orangnya, belum lihat gambarnya, awas kamu. Dan bukan untuk mengimani hal-hal yang lain lagi. Ayat 37 Lukas 1, imannya saudara dan saya yang model bengkok-bengkok begini itu bisa seperti Yesus. Itu artinya. Amin. Ayo jujur, model kayak kita bisa seperti Yesus. Malaikat aja ngejek. Praktik malaikat aja model kayak kita begini, mana bisa seperti Yesus. Tapi tidak ada yang mustahil bagi kita. Maka Yesus akan nyata lewat hidup kita. Itu arti ayat 37. Dan ini iman yang paling suci, bukan iman yang ngawur-ngawur begitu. Karena untuk kepentingan Kristus Yesus. Semua yang kita kerjakan. Abraham juga, mengapa dia bisa begitu hebat, berani menyerahkan Ishak? Karena dia percaya
Ibrani 11 kita lihat ayat yang ke-18 ya. Ibrani pasal yang ke-11. Jadi kenapa dia di perjanjian lama kita perjanjian nggak ditulis saudara? Ternyata di Ibrani ditulis. Nah, Ibrani 11 ayat yang ke-17 mulai ya. 17. Karena iman yang paling suci ya, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Saya tambahkan kata berani mempersembahkan Ishak. Walaupun saya tambahkan kata itu, ia yang telah menerima janji itu. Betul tidak? Saudara, mungkin kalau Abraham itu seperti kita kan protes. Tuhan, aku nggak pernah minta anak itu. Engkau yang janji. Enak saja, anak sudah gede kamu minta lagi. Bisa nggak Abraham berkata seperti itu? Bisa. Maaf ya, kalau Ishak diminta waktu masih bayi, mungkin agak gampang menyerahkannya. Ngerti maksud saya? Karena belum kelihatan. Ini sudah remaja, diminta. Dia sudah terima janji. Harusnya bisa protes tidak? Bisa. Kenapa Abraham tidak berpikir seperti itu? Kenapa Pak Ahok berpikir seperti itu? Karena tahu petunjuk Tuhan itu apa. Walaupun yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Terus ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan. Ini pertentangan dengan Nuh. Nuh melakukan apa-apa atas petunjuk Tuhan. Abraham melakukan pun atas petunjuk Tuhan. Petunjuknya begini. Keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Nah, kok dibunuh sekarang? Kok dikorbankan? Lalu muncul apa? Bisa nggak Abraham protes? Tuhan bohong. Mana janjimu? Kalau anak ini mati, terus bagaimana petunjuk Tuhan tentang ayat ini? Ngerti maksud saya saudara? Kira-kira kalau kita Abraham bergumul, saudara, ini hal yang luar biasa. Abraham tetap melakukan, walaupun janji dan petunjuk yang Tuhan beri kepada dia bertentangan sendiri. Betul? Gereja Tuhan, murid-murid Yesus, kalau kita bisa punya iman seperti ini, iman yang paling suci. Dahsyat sekali dunia akan melihat, menyatakan, menerima keselamatan. Maka itu kata walaupun ini penting, itu artinya protes. Kalau itu ngapain dong kok janji? Untuk apa? Untuk? Tapi Abraham ayat 19. Ini alasan iman. Berani menyerahkan Ishak walaupun sudah terima petunjuk, terima janji. Karena Abraham berpikir. Apa kata lain berpikir? Coba, apa kata lain? Karena Abraham berpikir. Ini luar biasa iman ini. Apa kata lain berpikir? Apa? Cepetanlah. Merenung, kurang kuat. Apa? Merasakan, bukan. Menetapkan. Oke, apa lagi? Karena Abraham sudah tua. Terus? Kepanjangan Bu. Singkat saja. Bukan karena Abraham sudah tua, bukan. Ini luar biasa. Karena ia berpikir. Jawabannya adalah karena Abraham tahu. Ini kunci. Karena Abraham tahu. Apa yang dia ketahui? Bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang-orang. Ini yang dahsyat. Masalahnya sampai zaman Abraham belum ada orang mati bangkit. Lalu dari mana dia bisa berpikir? Itu karena dia tahu bahwa Tuhan sanggup membangkitkan sekalipun orang itu sudah mati. Jadi setelah kita baca ayat 19, berarti waktu Abraham mempersembahkan Ishak itu dengan tulus atau setengah hati? Tulus, karena dia tahu
Anak-anak Tuhan, hari ini ayo kita merubah konsep kita. Amin. Bergaul dengan Bapa di surga. Pengenalan kita akan makin akrab, makin dekat, makin dalam. Kalau pengenalan kita makin dalam, maka hampir tidak ada benturan-benturan antara kita dengan dia dan dia dengan kita. Maka itu kalau saudara masih menemukan dalam hidup diri sendiri, seringkali kecewa dengan Tuhan, menyalahkan Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Tuhan kenapa kok begini? Tuhan kenapa kok begitu? Itu berarti saudara belum kenal siapa. Maka itu masih sering mempertanyakan kenapa. Lihat Nuh, lihat Abraham, lihat Ahok. Ada pertanyaan mereka tentang Tuhan, kenapa? Tidak, karena mereka tahu. Seperti itu perjalanan iman kita dengan dia, walaupun kita belum lihat. Dahsyat. Sederhana, saya bilang, bukan banyaknya sembahyang, bukan kencangnya suara yang kita keluarkan, bukan berapa jam sehari, bukan puasa berapa banyak, bukan. Bergaul itu 24 jam penuh sehari, 7 hari penuh seminggu dan seterusnya. Itu bergaul dengan Tuhan, dengan Tuhan. Maaf, kalau tadi saya berkata orang yang dikuasai duit, kentut aja punya duit, mobil aja keluar duit, ngerti? Nah, kalau kita dikuasai oleh Tuhan, semuanya akan Tuhan yang keluar di hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat kita menjadi pelaku firman.